Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Ramadan dengan NIM 190 810 70 120. Saya akan presentasikan tugas 3. Untuk soal nomor 1, kita diminta untuk membuat prosedur yang akan menampilkan NIP, nama peserta, jumlah mata kuliah yang diajar oleh dosen tertentu berdasarkan semester. Parameter prosedur ini adalah NIP dan semester. Kodenya seperti berikut. Kita buat dengan kode create or replace prosedur. Kita namakan P1. Kemudian masukkan parameternya yaitu NIP dan semester. Kemudian kita masukkan data yang ingin kita tampilkan yaitu NIP, nama dosen dan jumlah MK-nya. Kemudian lakukan query sebagai berikut. Kemudian kita masukkan kode untuk mencetak datanya. Kemudian di sini kita ambil contoh, kita masukkan NIP 710 701 dengan semester ganjil dan NIP 810 829 dengan semester genap. Saat kita compile, maka akan keluar hasil seperti ini. NIP 710 701 yaitu nama dosennya Syarifuddin, jumlah MK-nya 1. Kemudian untuk NIP 810 829, nama dosennya adalah Doni dengan jumlah MK-nya juga 1. Kemudian soal nomor 2, buatlah prosedur untuk menampilkan semua data aktivitas lain bagi masing-masing dosen. Parameter prosedur ini adalah NIP dan dosen. Kita buat create or replace prosedur, kita namakan prosedurnya P2. Kemudian kita masukkan parameternya itu NIP. Kemudian kita masukkan data yang ingin kita gunakan dari nama, NIP, peran, lokasi, tanggal mulai, tanggal akhir, dan deskripsi. Kemudian kita lakukan query seperti berikut. Kemudian kita compile dan jalankan prosedur. Di sini kita ambil contoh dengan NIP 910 562. Maka saat kita compile, maka akan tercetak data seperti berikut. Dosen dengan NIP 910 562 mempunyai peran sebagai sekretaris, lokasi Aceh, tanggal dimulai tanggal 14 Oktober 2020, tanggal akhirnya sama, dan tidak ada deskripsi. Kemudian untuk soal nomor 3, kita diminta untuk membuat prosedur untuk menampilkan jumlah publikasi per tahun untuk setiap prodi dan fakultas. Parameter yang digunakan adalah prodi dan fakultas. Di sini kita buat prosedur, kita namakan P3. Kita masukkan parameternya itu prodi dan fakultas. Kemudian kita masukkan data yang ingin kita tampilkan yaitu prodi, fakultas, dan jumlah publikasi. Kemudian kita lakukan query seperti berikut. Kemudian kita akhiri prosedur, lalu compile dan jalankan prosedur. Contohnya kita masukkan parameter prodi, informatika, dan MIPA. Maka yang tercetak adalah sebagai berikut. Nama prodinya informatika, nama fakultasnya MIPA, jumlah publikasi yang ada di prodi ini adalah 2. Kemudian nomor 4, buatlah prosedur yang berfungsi untuk menambah data baru ke dalam tabel dosen. Kita buat prosedur yang dinamakan tambah data. Kemudian untuk parameternya kita buat semua data yang ingin dimasukkan ke tabel dosen dari NIP, nama, prodi, fakultas, nomor HP, dan seterusnya. Kemudian kita buat query insert untuk menambah data pada tabel dosen. Kemudian kita coba jalankan. Misalnya di sini kita ingin tambah data dosen sebagai berikut. Kemudian kita compile, maka data tersebut akan masuk ke tabel dosen. Kemudian yang kelima, buatlah fungsi yang akan mengembalikan jumlah dosen berdasarkan prodinya. Parameter fungsi ini adalah nama prodi. Kita buat di sini function, kita namakan fungsi jumlah dosen. Di sini parameternya prodi. Kemudian return number as prodi dosen.prodi
dosen type jumlah number. Kemudian kita lakukan query seperti berikut. Kemudian kita return jumlahnya. Di sini kita contohkan kita mau mencari jumlah dosen yang ada di prodi informatika. Di sini kita gunakan select jumlah dosen dalam kurung informatika as jumlah dosen from dual. Kemudian di sini kita dapat melihat jumlah dosen informatika pada tabel dosen ada 3. Kemudian nomor 6, buatlah fungsi yang akan mengembalikan jumlah publikasi untuk setiap dosen per tahun. Parameter fungsi ini adalah NIP dosen dan tahun publikasi. Kita buat fungsi yang namanya jumlah publikasi dengan parameter NIP dan tahun. Kemudian kita lakukan query seperti berikut. Lalu kita compile, maka akan tercetak data dosen dengan masing-masing publikasinya. Contohnya dengan yang NIP dosen 810.829 di tahun 2018 jumlah publikasinya ada 1 dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, buatlah fungsi untuk menampilkan jumlah dosen untuk setiap jenjang pendidikan S1, S2, S3 untuk setiap prodi dan fakultas. Fungsi prosedur ini adalah jenjang prodi dan fakultas. Parameter. Kita buat fungsi yang namanya data pendidikan. Kemudian kita buat parameternya jenjang, prodi, dan fakultas. Kemudian kita lakukan query seperti berikut. Lalu simpan dan compile fungsi. Maka akan tercetak output seperti berikut. Misalnya untuk jenjang S3 prodi statistika di Fakultas MIPA jumlah dosennya ada 1. Di jenjang S2 prodi statistika Fakultas MIPA jumlah dosennya ada 1 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, buatlah fungsi untuk mengembalikan nama dosen berdasarkan huruf awal namanya. Parameter berupa karakter huruf awal. Kita buat di sini fungsi find dengan parameternya huruf awal. Kemudian kita buat return varchar as begin. Kemudian kita lakukan query seperti berikut. Kemudian save dan compile. Baiklah, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.